Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan yang kita dengar. Ketika kecil, kita seringkali mendengar kisah bagaimana seorang pangeran bertarung melawan naga untuk membebaskan seorang putri yang akan menjadi kekasihnya dan istrinya. Dan bagaimana pangeran itu berjuang dan akhirnya mengalahkan sang naga yang luar biasa kuatnya. Hal itu menggambarkan bahwa ada suatu hal yang luar biasa yang harus kita hadapi. Tetapi rupa-rupanya berbeda dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan. Itulah yang menarik yang dapat kita lihat dari bacaan pertama. Ada seorang namanya Naaman, dikatakan panglima Raja Aram. Lalu ia pergi ke sungai Yordan dan diminta oleh Elisa untuk membenamkan dirinya, mencemplungkan dirinya ke dalam sungai tersebut untuk memperoleh kesembuhan. Naaman seorang panglima, kalau dia disuruh bertarung, disuruh mengalahkan naga, maka dia juga akan pergi. Tetapi yang diminta oleh Elisa adalah hal yang sederhana dan mudah. Bahkan seorang pelayan pun bisa melakukannya, tinggal nyemplung ke sungai. Tetapi Naaman melakukannya juga. Dan ia pun memperoleh kesembuhan. Maka kita melihat bahwa apa yang diminta oleh Tuhan bukanlah sesuatu yang sangat sulit, yang kita mungkin akan mengalami kematian atau mengalami ancaman atau bahaya, melainkan sesuatu yang sederhana, yang simpel. Tetapi ketika kita melakukannya, kita butuh iman, kepercayaan, dan kerendahan hati. Di dalam bacaan kedua diungkapkan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dikatakan orang memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus dan orang diajak untuk bertekun dan hidup bersama dengannya, setia dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin sesuatu yang tidak luar biasa, tetapi hal-hal yang sederhana, namun ia pun akan memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dan di dalam bacaan Injil diungkapkan ada 10 orang kusta. Kalau orang kusta dianggap oleh masyarakat adalah orang-orang berdosa, maka mereka tidak boleh mendekat kepada orang yang normal. Mereka harus berdiri atau duduk jauh-jauh dari orang yang normal. Maka dikatakan dalam teks kitab suci, mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan pada saat itu Yesus melihat, dan Yesus juga tidak mendekat. Tetapi dia mengatakan, pergilah kepada imam dan tunjukkanlah dirimu. Yesus tidak langsung menyembuhkan orang-orang itu, tetapi dia memberikan sebuah perintah untuk pergi kepada imam-imam. Sesuatu yang bukan hal yang sangat sulit untuk pergi menuju imam-imam dan memperlihatkan, karena pada saat itu mereka masih ada sakit kusta ya. Kalaupun pergi mereka juga harus tidak boleh dekat-dekat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka pergi, mengikuti, ada kepercayaan, ada iman. Dan dalam perjalanan, karena mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sesuatu yang sederhana, yang simpel. Dan dalam perjalanan itu mereka memperoleh kesembuhan. Dan satu orang Samaria, dia kembali kepada Yesus, karena kita tahu bahwa imam-imam itu hanya menerima orang-orang Israel ya, tidak mau berdekatan dengan orang-orang Samaria. Dan orang Samaria ini kembali kepada Yesus dan memuliakan Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh 9 orang, mereka pergi kepada imam, dengan demikian mereka akan memperoleh catatan bahwa mereka tidak lagi kusta dan mereka boleh hidup secara normal. Namun mereka lupa,
yang menyembuhkan mereka adalah Tuhan Yesus. Saudari dan saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, ada hal-hal sederhana yang mungkin Tuhan inginkan kita lakukan setiap harinya. Sebagai orang tua, diminta menyayangi, mencintai anaknya. Yesus tidak memberikan perintah yang aneh-aneh, yang luar biasa, tetapi hal-hal yang sederhana. Bagaimana orang tua mencintai anaknya. Bagaimana seorang anak mengasihi orang tuanya. Bukan sesuatu yang luar biasa yang harus melawan naga atau melawan monster, tetapi hal-hal yang sederhana yang berasal dari dalam hati kita, yang berasal dari diri kemanusiaan kita. Untuk bertekun, seorang anak belajar bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi bertekun di dalam belajar setiap harinya. Dan ketika menjalankannya, ketekunan itulah yang menjadikan rahmat dan bekal bagi hidupnya di masa mendatang. Ataupun juga hal-hal yang sederhana, pergi ke gereja untuk berdoa dan berjumpa dengan Tuhan. Hal yang bisa kita lakukan, hal yang bukan sulit untuk kita lakukan. Namun demikian, kalau kita melakukannya, kita mencintai Tuhan, kita merasakan berkat-berkat dan rahmat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Yesus juga meminta kita untuk mengasihi sesama kita, seperti kita mencintai diri kita sendiri, dengan tetangga, dengan orang-orang di tempat kerja, ataupun juga ketika kita masih sekolah dan berada di lingkungan sekolah. Ketika kita mengasihi orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, maka Tuhan pun akan memberikan rahmat keselamatan bagi kehidupan kita. Maka Yesus tidak meminta kita untuk the big things for the first time, untuk sesuatu yang besar untuk pertama kali, melainkan melakukan hal-hal yang sederhana yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika cinta Tuhan sudah tinggal dalam diri kita, mengasihi seluruh hidup kita dan juga disalurkan dalam kehidupan dengan sesama, maka hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Yesus harus mengorbankan dirinya bahwa ia harus mengalami kematian di kayu salib. Namun hal yang indah yang dapat diberikan melalui sebuah pengorbanan adalah bahwa ketika orang melakukannya, orang mengasihinya, atau orang merasakan sesuatu yang luar biasa, yang lebih daripada apa yang dikorbankan. Bahwa berkorban itu berarti adalah mencintai. Kita kehilangan sesuatu, tetapi kita merasakan sesuatu itu berharga, sehingga kita tidak merasakan bahwa kita hilang, tetapi kita malah bertambah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Maka saudari dan saudara yang dicintai dan sangat dicintai oleh Tuhan, sampai ia harus mengalami penderitaan dan wafat di kayu salib untuk kita semua. Rasakanlah cinta Tuhan itu, lakukanlah hidup perintah Tuhan dengan hal-hal yang sederhana, dan lihatlah karunia Tuhan luar biasa. Naaman memperoleh kesembuhan dari penyakit kusta yang pada masa itu tidak mungkin disembuhkan. Ataupun juga 10 orang kusta yang pada saat itu juga dijauhkan, dikucilkan, dan tidak mungkin disembuhkan oleh dunia medis pada masa itu. Tetapi mereka semua memperoleh keselamatan dengan melakukan hal-hal yang sederhana yang diperintahkan Tuhan dalam hidup mereka. Amin.